Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya menuju siang. Ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga di semester-semester akhir ini tetap semangat dan masih semangat lah belajarnya, masih semangat untuk menuntut ilmu, apalagi di masa-masa akhir studi ini seharusnya kita bisa lebih banyak apa namanya menyerap lebih banyak ilmu lagi lah. Karena entah kenapa dulu waktu saya S1 ya teman-teman, waktu saya S1 S2, entah kenapa waktu di masa-masa akhir studi itu saya seperti kembali belajar dari awal gitu, apalagi menulis kemudian meneliti karya ilmiah itu seperti kita kembali belajar dari awal ilmu kita sejak pertama kali kuliah. Jadi semester satu dan dari semester satu sampai semester sekarang ini semua bertumpu sama satu karya, yaitu karya tugas karya ilmiah. Jadi semua yang kita pelajari dari semester satu ini bertumpu di sini, teman-teman. Jadi teman-teman saya berharap bisa kembali di callback ya, disegarkan kembali materi-materi lamanya tentang definisi komunikasi, kemudian bentuk-bentuk komunikasi, unsur-unsur komunikasi, teori-teori dalam komunikasi. Kenapa? Karena topik di dunia ini banyak sekali. Masalah di dalam masyarakat itu banyak sekali. Nah, teman-teman yang kuliah di bidang ilmu komunikasi hadir untuk menyelesaikan ya, untuk mengkaji masalah-masalah itu dengan pendekatan ilmu komunikasi. Ya, jadi ini yang menjadi catatan. Saya melihat banyak judul-judul mahasiswa ilmu komunikasi, mungkin jurusan ilmu politik, ilmu ini, tapi kita tidak bisa melihat identitas prodinya. Kita tidak bisa melihat identitas bahwa dia adalah orang komunikasi di penelitiannya. Jadi tetap harus diselipkan nilai-nilai atau konsep dan teori-teori ilmu komunikasi di karya-karya kita seperti itu. Dan saya percaya bahwa ilmu komunikasi ini unik ya, unik. Dia hampir ada di semua bidang, teman-teman. Makanya dia ini sebenarnya dalam rumpun ilmu dia juga ada di sosial, di ilmu sosial, ada di humaniora, ada di terapan ya. Dan teman-teman mungkin yang sudah bekerja dan sudah banyak membaca teori-teori komunikasi pasti sangat mengerti. Oh, ternyata kalau kita berkomunikasi mungkin di kantor kalau seperti ini, hasilnya seperti ini, efeknya seperti ini. Itu semua pasti ada pengaruhnya, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang ada di dunia pekerjaan, di dunia kerja, pernah membaca buku yang berisi tentang teori-teori interpersonal. Nah, itu sangat bermanfaat untuk teman-teman gunakan di dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja itu kita bisa melihat dengan pendekatan komunikasi organisasi. Di dalam komunikasi organisasi ada komunikasi interpersonal ya. Saya segarkan kembali ya teman-teman materi-materi lamanya supaya teman-teman bisa kembali baca lagi sebelum betul-betul menulis tugasnya seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit pengantar ya. Jadi harapannya perkuliahan kita ini eh, teman-teman bisa lah begitu publikasi karyanya itu sudah utuh jadi bagus dan bisa dipublikasikan dengan baik. Karyanya bagus, bermanfaat ya akan dibaca oleh banyak orang ya dan sesuai standar lah dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti prosesnya dari awal menulis sampai akhir seperti itu. Jadi bukan hanya copy paste saja gitu, tapi dipahami juga sebenarnya pendahuluan itu apa, metodenya itu seperti apa dan seterusnya. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga ya tadi yang menghubungi saya, mungkin beliau sudah ada tugasnya, sudah ada karya ilmiahnya yang mungkin baru akan dipresentasikan sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Silahkan nanti di store saja di e-learning di aktivitas 3 untuk saya review kembali dan semoga apa namanya sudah baik jadi kita tidak perlu ada proses revisi lagi seperti itu. Itu mungkin untuk pengantar. Pertama, saya lanjutkan untuk memperkenalkan diri dulu ya, karena di sini masih ada yang kemarin belum perkenalan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Andi Ashari Ji Arsyad. Saya akrab di Sapa Ashari. Saya aslinya sebenarnya dari Makassar. Ya, saya aslinya dari Makassar. Untuk sekarang saya lagi di Bandung, lagi aktif di Bandung, lagi aktif di sini meneliti dan lagi studi di sini.
S1 saya kemarin di Makassar di Universitas Pejuang Republik Indonesia, kemudian saya mengambil S2 di Makassar juga Universitas Hasanuddin. Sekarang mengambil S3 di Bandung di Universitas Pajajaran. Nah, aktivitas saya yang utama adalah saya sebenarnya seorang dosen di kampus S1 saya ya. Saya dosen di kampus S1 saya di Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya dosen ilmu komunikasi. Eh, Alhamdulillah sudah banyak juga menghasilkan karya-karya ilmiah. Teman-teman bisa cek di Google ya, tulis saja nama saya Andi Asyari dengan lengkap ya Andi Asyari Arsyad. Silahkan kalau lebih mau mengenal lebih jauh tentang saya ada kok di Google apa karya-karya yang sudah saya buat, kemudian apa aktivitas saya itu semua ada tercantum di Google ya. Karena fokus saya hari ini bukan memperkenalkan diri saya, saya mau fokus saja ke pemberian materi. Saya berharap teman-teman mungkin ada yang bisa memperkenalkan dirinya juga supaya kita saling kenal ya. Karena di sini hanya ada 5 orang dan saya mau kelas kita kan hanya ada 15 orang bisa lebih intensif lah ya seperti itu bisa lebih intensif interaktif supaya karyanya teman-teman ini bagus dan apa namanya sesuai ketentuan dan betul-betul prosesnya itu kita bisa rayakan bersama. Mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri dulu, mungkin Pak Aryo ya yang aktif mengaktifkan kamera. Silakan Pak, dari mana Pak? Suaranya belum muncul Pak, maaf. Suaranya masih ya. Selamat. Kan saya Aryo. Nah, saya Aryo. Eh, ini saya saat ini sedang di Bali. Jadi kerja lagi kerja di Bali. Eh, Kalau aslinya saya asli dari Bali. Hmm. Oke, terima kasih Pak Aryo. Mungkin teman-teman yang lain yang sempat gitu memperkenalkan diri kalau misalnya lagi tidak kerja, gak apa-apa nggak aktif kameranya. Kalau misalnya sempat gitu ya, ada yang bisa memperkenalkan diri lagi yang lain yang sempat. Ini Bilia maaf, Bapak atau Ibu Bilia? Bilia Ihsas. Oke, sementara kerja mungkin ya. Sudarnianti, apakah sempat untuk memperkenalkan diri? Halo, selamat siang Pak. Oh, oke, ternyata Bapak ya, laki-laki atau masih muda juga ya? Masih muda Sedang seperti Pak Aryo. aktif itu. Perkenalkan nama saya Billy dari Lombok Pak. Oh, Lombok, waduh, ada teman saya Pak di Lombok di kampus apa namanya Politeknik Medika Farma. Tahu ya Pak? Oh, Iya, ada teman saya di situ, dosen juga. Lanjut, yang lain ada yang bisa memperkenalkan diri? Sudarnianti, Yuda Pratama, Marta Londa. Kalau sempat mungkin ada yang bisa memperkenalkan diri. Oke, ya, mungkin yang lain belum sempat ya. Semoga kita bisa ke depan bisa saling memperkenalkan diri lagi ya. Baik teman-teman, hari ini sebagai bagian dari agenda webinar satu, agendanya adalah yang pertama kita akan mengulik ya panduan karya ilmiah. Jadi teman-teman mari kita diskusikan bersama sebenarnya apa yang akan dilakukan dalam uh, mata kuliah ya karya ilmiah ini seperti itu. Saya mungkin di panduan itu saya akan peringkas saja ya. Tidak seperti sebelumnya saya akan ulas lama. Singkat saja karena teman-teman bisa baca sendiri. Saya mau langsung kita akan sebentar belajar bagaimana caranya menulis itu secara singkat. Seperti itu ya. Baik, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Bentar, nah ini dia. Oke, apakah tampilannya kelihatan Bapak Ibu, teman-teman?
Muncul ya, tampil ya. Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi saya akan masuk pertama, teman-teman, di penjelasan panduan mata kuliah karya ilmiah ini, ya. Jadi, mata kuliah ini keluar ya, keluar ya. Keluar. Bentar, Halo, bentar. Assalamualaikum Pak. Iya, iya. Ini Gimana? saya mau baru masuk Pak, mau memperkenalkan Oh, diri. boleh, boleh. Silakan, Pak Yuda Ya, Pratama. ya. Perkenalkan, nama saya Hensmain Yuda Pratama dari UT Mataram. Oke. Dua ya, sudah dua ada dari Mataram, ada di Lombok. Ada teman saya Pak di Politeknik Medika Farma. Tahu nggak Pak kampusnya? Enggak Pak, enggak tahu saya Pak. Oke, oke, siap Pak. Ya. Udah Pak, itu aja ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Maaf ya teman-teman, kita cek lagi. Oh, ada yang belum ini ya di grup ya. Saya coba kirim link dari sini ya. Ini juga sudah hadir ya Pak Dodi. Ini maaf Pak, sedikit kita ulang lagi ya tentang panduan karena banyak teman-teman yang baru hadir dan baru masuk di grup juga. Pak Dodi ini dari Kalimantan ya, teman-teman. Baik, saya coba cek sekali lagi apakah share screen-nya muncul. Muncul Pak, muncul. Oke. Muncul. Nah, teman-teman, mata kuliah karya ilmiah ini itu ada 14 aktivitas. Ya, ada 14 aktivitas. Tapi sama ya, sama-sama 8 pertemuan. Jadi mungkin dalam satu pertemuan itu ada dua akan ada dua aktivitas. Jadi akan ada webinar seperti ini, kemudian ada tugas untuk langsung dikerjakan, ya. Nah, ada juga dalam pertemuan itu teman-teman belajar mandiri, kemudian mengerjakan tugas dan langsung juga ada aktivitas di mana saya mengomentari atau kita berdiskusi bersama di e-learning terkait tugasnya. Seperti itu. Yang membedakan eh, aktivitas tugas karya ilmiah ini dengan pengerjaan skripsi adalah skripsi, teman-teman. Ini sebelumnya saya ingin konfirmasi kembali dengan teman-teman. Apakah teman-teman atau Bapak Ibu semua, karya ilmiah ini akan menjadi pengganti skripsi atau bagaimana, Pak? Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Saya coba Pak ya. Setahu saya kalau di UT itu memang enggak, bukan skripsi Pak namanya, karya Hmm, ilmiah ini. oh, oke, oke, oke. Iya, soalnya adik saya juga di kuliah di UT, Pak. Dan dia kemarin ambil karya ilmiah juga, tapi dia juga mengerjakan skripsi. Makanya saya konfirmasi kembali ke Bapak Ibu semua. Karena, tapi semoga ya kita berharap tugas akhirnya nanti untuk mendapatkan gelar sarjana hanya karya ilmiah ini. Karena sangat menarik, Pak, kalau Bapak Ibu semua berhasil membuat karya ilmiah ini dibanding skripsi saja. Dan juga lebih gampang ya, lebih gampang dibanding dengan skripsi, lebih pendek juga ya, lebih ringkas ya. Kalau skripsi biasanya ada ratusan halaman ya, Bapak Ibu.
Ini kalau karya ilmiah itu biasanya hanya 13 sampai 15 halaman lah ya. Paling banyak lah itu 15 halaman. Tapi pemahaman Bapak Ibu dan teman-teman semua harus sangat padat dan komprehensif. Karena kalau misalnya contoh kita membuat skripsi. Nah, skripsi itu bagi saya karena saya juga banyak membimbing mahasiswa di berbagai kampus juga di Makassar. Meskipun home base saya hanya di UPRI, tapi saya juga membimbing mahasiswa di Unismu, kemudian sekarang membimbing mahasiswa di UT, di Bandung juga kemarin alhamdulillah sempat membimbing mahasiswa di Unisba ya, Unisba Universitas Islam Bandung. Nah, yang saya lihat skripsi itu di Indonesia, mohon maaf nih Bapak Ibu, kebanyakan isinya basa-basi ya. Kebanyakan isinya basa-basi gitu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan pembimbing teman saya itu dari Korea. Dia tuh sempat mengkritik gitu karya akhir, tugas akhir mahasiswa di Indonesia, entah itu skripsi, tesis atau disertasi bagi S3, karena terlalu tebal, terlalu banyak, tidak ada esensinya yang apa namanya, yang langsung gitu to the point. Kita penelitian atau karya-karya itu harus jelas. Sebenarnya ini yang menjadi kata kunci ya teman-teman. Karya ilmiah, tugas kita mau itu bentuknya skripsi, tesis, disertasi atau artikel ilmiah itu paling inti adalah apa yang menjadi kebaharuan dibanding dengan karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Jadi harus ada novelty istilahnya Bapak Ibu. Ya, silakan dicari di Google apa itu novelty dalam penelitian. Jadi penelitian kita ini harus baru, harus berbeda dibanding yang sudah ada sebelumnya. Untuk apa kita menulis kalau hal itu sudah pernah ada ditulis atau hal itu sudah pernah diteliti. Nah, itu yang paling penting sebenarnya dalam karya ilmiah. Bukan berapa tebalnya ya. eh, dan seunik apa judulnya ya, tapi apa sih yang menjadi hal baru gitu, hal baru dalam penelitian kita yang kemudian belum ada di penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Ingat Bapak Ibu, karya ilmiah ini konsep umum. Skripsi itu juga terhitung karya ilmiah. Makanya ini yang saya luruskan. Apakah skripsi karya ilmiah yang teman-teman atau Bapak Ibu maksud dan UT maksud ini itu berbentuk skripsikah, tetap skripsikah karya ilmiahnya atau artikel ilmiah? Tapi yang saya dapat ya dari panduan yang saya terima, kemudian yang saya lihat dari e-learning, contoh-contoh yang diberikan, sepertinya Bapak Ibu semua akan membuat artikel ilmiah. Ya, saya ulangi, dari panduan, kemudian beberapa contoh yang saya lihat di e-learning, untuk mata kuliah karya ilmiah ini, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua akan membuat karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu, teman-teman semua? Nah, Bisa. oke. Nah, artikel ilmiah, saya ulangi sekali lagi, itu tidak tebal, tidak banyak lembarnya, hanya berisi 13 sampai 15 lembar. Ya, sebentar kita bahas apa isinya. Ya, ada contohnya ya di e-learning sama di grup beberapa contoh-contoh artikel ilmiah yang sudah saya kirim. Nah, mungkin teman-teman asing tidak dengan istilah jurnal. Jurnal, pernah dengar istilah jurnal? Kenapa? Pernah ya. Jurnal adalah wadah. Jurnal adalah websitenya, wadahnya, medianya, di mana artikel-artikel yang Bapak Ibu buat itu dipublikasikan di jurnal namanya. Jurnal ilmiah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya artikel, itu semua masuk dipublikasikan ke jurnal. Ya, bukan ke media sosial, tapi namanya ke jurnal. Jadi ada website khusus yang menampung semua artikel ilmiah penelitian di seluruh dunia. Itulah disebut jurnal. Jurnal terbagi-bagi lagi ya. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional ya. Jurnal nasional juga ada reputasinya, ada ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada juga yang tidak ranking tapi terhitung istilahnya dia jurnal nasional biasa. Ada juga jurnal nasional bereputasi. Ada juga jurnal internasional bereputasi. Tentu di setiap ranking itu sangat mempertimbangkan kualitas tulisan Bapak Ibu. Kalau tulisan Bapak Ibu, teman-teman semua bagus, bisa jurnal nasional Sinta 2 misalnya paling tinggi. Kalau ilmu komunikasi itu tidak ada ranking 1 ya. Kalau ilmu komunikasi yang ada itu hanya sampai ranking 2 atau Sinta 2. Kita sebutnya Sinta. Sinta nama rankingnya. Dari Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6.
Kalau lebih bagus lagi bahasa Inggris, penelitiannya itu cakupannya luas, ya misalnya cakupan Indonesia, bisa publikasi di jurnal internasional. Wah, ya. Ini semua semoga Bapak Ibu mungkin nanti atau ada sekarang yang sedang apa namanya suka menulis ya. Saya berharap kita semua bisa punya publikasi yang baik lah ya. Mau di ranking manapun, tapi artikelnya itu bagus dan bermanfaat. Ingat, ini yang paling penting. Mau tulisan kita di ranking satu sekalipun, ranking internasional sekalipun, tapi tidak dibaca sama masyarakat, tidak dibaca sama pejabat-pejabat pemerintah sebagai kritik misalnya atau sebagai saran untuk pemerintah agar memperbaiki sesuatu misalnya atau tidak dibaca oleh tempat kerja kita untuk menjadi pengembangan kantor, artikel kita itu juga sia-sia ya. Tulisan kita itu juga sia-sia karena tidak bermanfaat. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan harus bermanfaat. Tulisan yang kita buat harus bermanfaat. Makanya selalu dicek ya, selalu direview kembali apakah materi atau topik yang dipilih dalam penelitiannya ini itu memberikan manfaat, kemudian bisa diteliti, ya mudah diteliti karena Bapak Ibu harus selesai tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu siap meneliti, ya siap mengerjakan apa namanya, siap mengerjakan eh, tulisan ini dengan sampai selesai seperti itu. Ya, baik, ini ada 14 pertemuan, ya, ada 14 pertemuan. Kemudian kita uraikan apa saja aktivitasnya. Nah, ini yang pertama yang kita laksanakan masih dalam agenda pekan ini, maaf, pekan sebelumnya kemarin, ya, pekan kemarin. Nah, ini teman-teman semoga sudah bisa dilakukan ya, karena sepertinya masih ada yang belum mengakses learning pekan kemarin ya, bahkan baru ada yang mengakses learning pekan kedua. Nah, ini ingat harus tetap membaca panduan mata kuliah karya ilmiah ya. Jadi tolong dibaca kembali ini mata kuliahnya, panduannya supaya semakin dipahami apa yang akan dikerjakan Bapak Ibu untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Kemudian mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber digital lain untuk dibahas pada sesi tutorial webinar satu ya. Ini sebenarnya menurut saya bukan hanya menjadi tugas pekan pertama tapi tugas teman-teman semua setiap hari. Cari lagi referensi yang sesuai dengan judulnya, kemudian membaca artikelnya, pahami format penulisannya, bagaimana caranya meneliti, bagaimana hasil penelitiannya. Jadi saya berharap Bapak Ibu, teman-teman semua bisa betul-betul mengerti eh, menulis artikel ilmiah ya, dari juga membaca referensi-referensi yang ada. Seperti itu. Kemudian pekan kedua ya, ini ada dua aktivitas. Yang pertama adalah webinar satu seperti yang kita laksanakan sekarang ya. Jadi ini yang kita laksanakan sekarang. Sebenarnya ini webinar satu part 2 ya, teman-teman. Karena webinar satu kemarin sudah kita laksanakan hari Selasa kemarin, tapi ternyata hanya sedikit orang yang ikut. Ya, hanya sedikit orang yang ikut. Kalau tidak salah hanya 3 orang ya, dan alhamdulillah hari ini sudah ada 6 orang, 7 orang ya, dan semoga semuanya bisa apa namanya menyimak dengan baik materi ini. Kemudian tadi ya kita sudah memperkenalkan diri masing-masing ya. Mungkin selanjutnya saya akan kirim link di grup untuk mengisi data pribadinya supaya nanti saya kirim kembali ke grup untuk kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian pekan ini sebenarnya juga sudah ada tugas ya. Tugasnya itu menyusun membuat judul ya, membuat judul eh, struktur struktur isi, kemudian eh, mengumpulkan 5 referensi dari artikel ilmiah, 10 totalnya, 5 referensi dari artikel ilmiah, kemudian 5 sisanya itu dari website, dari buku ya, untuk Bapak Ibu baca dan pahami betul-betul bagaimana bentuk penulisan karya ilmiah yang baik. Seperti itu. Nah, tugas satu ini sebenarnya sudah berjalan ya. Tugas satu ini sebenarnya sudah berjalan. Jadi sebaiknya kalau sudah kelas kita hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah mulai mengerjakan lagi.
supaya mungkin besok lah atau Senin itu sudah bisa dikumpulkan dan saya bisa review dan kemudian Bapak Ibu merevisi kalau misalnya ada komentar dari saya. Kemarin sudah ada 3 tugas ya, 4 tugas yang masuk dan saya sudah review. Kalau tidak salah ada dari Pak Dodi, kemudian ada dari Komang dan ada dari eh, maaf saya lupa namanya yang satu. eh Hilde Londa ya. Itu sudah ada 3 tugas dan saya sudah review dan saya sudah berikan komentar ya. Silahkan direvisi teman-teman. Kemudian kegiatan belajar 3 itu mahasiswa mempelajari dan memantapkan isi panduan mata kuliah karya ilmiah. Kemudian ini sebenarnya sudah berjalan ya. Ini terhitung masih masih dalam pekan ini. Mengerjakan tugas satu, yaitu membuat satu judul penulisan artikel ilmiah, kemudian mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. 5 diantaranya artikel jurnal, dan selebihnya buku atau rujukan lain dari berbagai sumber. Membuat kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Mengunggah hasil tugas satu pada tempat tugas yang tersedia pada kelas Tuton Karil paling lambat 2 hari sebelum sesi berikutnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan nanti. Sesi webinar yang akan datang, Bapak Ibu maunya hari apa, ya? Kemudian apa namanya jam berapa? Ya, ini saya mau kita sepakati bersama sebentar supaya tidak ada lagi yang sebenarnya mungkin maaf lagi sementara kerja ya hingga akhirnya tidak bisa mengaktifkan kamera atau mungkin tidak fokus dalam menyimak kuliah kita hari ini. Kemudian kegiatan belajar 4, mahasiswa memantapkan pemahaman tentang pembuatan judul, kemudian penyusunan referensi, kerangka karangan, tata cara pengutipan langsung dan tidak langsung, dan cara membuat daftar pustaka. Ya, ini dilaksanakan secara mandiri. Jadi teman-teman silahkan lihat materinya, ada juga video yang mungkin eh, tercantum di e-learning. Dan kalau misalnya mau bertanya sama saya juga boleh. Ya, ingat saya ulangi lagi kegiatan belajar 4 ini tutorial online, belajar mandiri, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin butuh misalnya ketemu sama saya entah itu by telepon, by chat, ya, atau mungkin mau Zoom tambahan, silahkan kabari saya. Seperti itu, ya. Kemudian para mahasiswa membahas dan mendiskusikan dan memberikan masukan atau balikan atau tugas satu yang telah dikerjakan dan diunggah mahasiswa ya. Sudah ya? Saya sudah mulai memberikan masukan kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas. Silahkan di-review. Silahkan direvisi. Kemudian kegiatan belajar 5. Nah, ini. Jadi harus direvisi Bapak Ibu, teman-teman semuanya tugasnya. Karena kalau tidak direvisi, saya tidak bisa memberikan nilai sesuai dengan ketentuan yang ada di UT. Bahkan base system pun saya tidak bisa memasukkan nilai kalau Bapak Ibu belum revisi sesuai ketentuan. Kalau Bapak Ibu terlambat mengerjakan tugas satu, akhirnya tugasnya menumpuk. Karena kegiatan belajar 5, kita sudah ada tugas 2. Ya, sudah ada tugas 2. Nah, tugas satu menuju tugas 2 itu berkesinambungan ya. Jadi sebenarnya semua tugas dalam mata kuliah itu berkesinambungan sampai akhir. Jadi kalau tugas satu tidak beres, maka akan bermasalah sampai ke tugas-tugas selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, teman-teman semua tolong dicatat ya. Semoga bisa maksimal ya mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian setelah memperbaiki tugas satu berdasarkan masukan tutor, mengerjakan tugas 2 yaitu membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah. Membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber kutipan dengan benar. Membuat daftar pustaka, dengan benar, kemudian mengirimkan atau mengunggah hasil perbaikan tugas satu dan tugas 2 pada tempat tugas yang tersedia pada Tuton Karil. Ya, jadi silakan diunggah kembali kalau sudah ada revisinya, kemudian tugas 2 juga langsung diupload kalau misalnya sudah selesai. Kegiatan belajar 6
membedah sebuah contoh artikel ilmiah dari sisi judul, relevansi judul dan isi, struktur karangan, sistematika dan format artikel ilmiah, kemudian menganalisis pemikiran atau hasil penelitian, serta cara mengutip dan membuat kepustakaan. Ya, jadi ini kegiatan belajar 6, kita akan webinar lagi. Ya, webinar lagi. Jadi silakan nanti kita atur ya jadwalnya kapan bagus untuk kita melaksanakan webinar kedua, karena kita akan membedah contoh artikel ilmiah dari sisi judulnya, kemudian relevansi judul dan isinya, sistematikanya, format artikel ilmiahnya seperti apa, ya. Dan kita akan melihat bagaimana penyusunan hasil penelitian dari artikel ilmiah tersebut. Kemudian membahas komentar dan masukan perbaikan atas tugas 1 dan tugas 2 mahasiswa. Jadi ini kita lakukan bersama ya. Kemudian memberikan tugas 3 kemahasiswaan, yaitu membuat artikel utuh berdasarkan judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah. Nah, sudah ada nih tugas 3 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak cekatan, teman-teman semua, cepat banget tiba-tiba ada lagi tiba-tiba tugas ya. Jadi harus aktif ya mengerjakan dan menyelesaikan tugas 1, tugas 2, revisi 1, revisi 2, supaya pas dimasuk ke tugas 3 sudah tidak ada lagi masalah ya, seperti itu. Kemudian kegiatan belajar 7 ya, setiap mahasiswa mengerjakan tugas 3, yaitu penulisan artikel ilmiah secara utuh mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah yang telah disempurnakan. Ya, sebentar kita akan kembali ke kegiatan belajar 7 ini, karena ini akan ada catatan penting. Kemudian kegiatan belajar 8, mahasiswa melanjutkan pengerjaan tugas 3. Kemudian mengunggah hasil tugas artikel utuh pada tempat tugas yang tersedia pada kelas tuton karil paling lambat 2 hari menjelang pelaksanaan sesi tutorial webinar. Kegiatan belajar 9, kita akan webinar ketiga. Ya, kita akan webinar ketiga. Tutor bersama mahasiswa membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah diunggah mahasiswa. Menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel ilmiah yang telah ditulis mahasiswa. Tutor menyerahkan, mengirimkan komentar atau masukan atas 3 tugas draft artikel ilmiah untuk diperbaiki mahasiswa. Kemudian kegiatan belajar 10 ya, masih tugas 4. Mahasiswa memperbaiki secara mandiri draft artikel ilmiah utuh dengan memperhatikan masukan tutor atau teman sejawat pada sesi web sebelumnya. Ya, jadi webinar 3 itu kita saling ini ya, saling memberikan masukan kepada teman kita yang lain. Jadi jangan saya terus ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih paham bahkan daripada saya, bisa memberikan saran kepada temannya yang lain terkait artikel utuhnya, artikel ilmiahnya yang sudah selesai. Kegiatan belajar 11, mahasiswa mengunggah hasil artikel perbaikan tugas 4 kepada tempat tugas yang tersedia pada kelas tuton karil ya. Ingat ada ya tempat penguploadan tugasnya di e-learning. Kemudian kegiatan belajar 12, kita webinar lagi ya, kita webinar lagi. Tutor bersama mahasiswa membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah diunggah mahasiswa. Menginformasikan hasil pengecekan tingkat senioritas artikel ilmiah atau tingkat plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel ilmiah yang telah ditulis mahasiswa. Memberikan kesempatan terakhir kepada mahasiswa untuk memperbaiki artikel ilmiahnya. Jadi di webinar ini, di kegiatan belajar 11 ya, nanti itu akan ada sosialisasi ya, entah itu di kegiatan belajar 11 dan kegiatan belajar 12, nanti akan ada sosialisasi Bapak Ibu untuk artikelnya yang sudah jadi itu, yang utuh itu, Bapak Ibu semua melakukan pengecekan tingkat similaritas. Apa sih itu maksudnya tingkat similaritas? Maksudnya adalah tingkat kesamaan artikel Bapak Ibu dengan artikel-artikel yang ada di internet atau artikel-artikel yang sudah ada. Aplikasinya adalah Turnitin. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek aplikasi ini, aplikasi Turnitin. Jadi aplikasi Turnitin ini adalah aplikasi cek similaritas karya, di mana aturan karya ilmiah ini, mata kuliah karya ilmiah ini, jika karya Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu, artikel ilmiah Bapak Ibu itu eh,
dari aplikasi Turnitin mengandung 30% similaritas ya, 30% batasnya ya, teman-teman. 30% similaritas atau lebih, maka artikelnya terhitung plagiasi. Mengerti ya plagiasi? Plagiasi maksudnya menciplak karya orang, ya, menciplak karya orang, dan ini sangat diharamkan ya Bapak Ibu semua. Sangat diharamkan di kelas kita. Bapak Ibu tidak boleh mengcopy paste begitu saja tulisan punya orang, karena nanti akan dicek melalui Turnitin. Kalau ketahuan apalagi sampai 50%, apalagi sampai 80% itu bisa ya. Kalau ada sampai 80%, waduh, sangat-sangat melanggar etika akademik Bapak Ibu. Jadi tolong hati-hati, fokus ya, karena memang Bapak Ibu ini semua mahasiswa harus memang bersusah payah di fase ini, di sesi ini, harus siap menulis, harus siap banyak membaca, kurang tidur, nggak apa-apa, mungkin maaf, mungkin di kantornya mengantuk-mengantuk ya, kalau ada sisi jeda minum kopi, membaca lagi. Inilah dinamika atau keseruan menjadi mahasiswa. Silahkan dirayakan, paling tidak di fase mengerjakan karya ilmiah ini Bapak Ibu harus serius dibanding dengan mungkin mata kuliah yang sebelum-sebelumnya mungkin bisa dikerjakan dengan santai, sambil ngopi, sambil ngantor juga aman. Khusus karya ilmiah ini Bapak Ibu tolong lebih bersusah payah lah istilahnya, supaya artikelnya itu betul-betul bagus, dibuat secara mandiri, tulisan sendiri, pikiran sendiri, bukan copy paste ya, bukan copy paste, bukan copas ya. Dan selain plagiasi, eh, apa namanya, ada juga cek AI ya. Ini juga yang kemarin yang disampaikan ke kami waktu sosialisasi umum itu kepada semua tutor dan pembimbing, akan ada juga pengecekan penggunaan chat GPT. Ya, penggunaan chat GPT. Jadi kalau Bapak Ibu penggunaan chat GPT-nya juga tinggi, misalnya di atas 50% ya, itu juga akan bermasalah ya kepada mahasiswanya, kepada artikelnya. Kalau itu bermasalah, maka konsekuensinya adalah tugasnya, karya ilmiahnya tidak diberikan nilai. Kalau tidak diberikan nilai, maka mahasiswa akan mengulang lagi mata kuliah ini di semester selanjutnya. Ya, jadi ini menjadi catatan penting Bapak Ibu teman-teman semua. Mending susah payah sekarang ya dari pikiran sendiri, kerja sendiri, dibanding instan-instan tapi harus mengulang karena jadi temuan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah saya akan dampingi Bapak Ibu teman-teman semua sampai tulisannya jadi dan baik dan bersih dari plagiasi, kemudian bersih dari penggunaan chat GPT yang berlebihan. Tapi apakah menggunakan chat GPT boleh? Boleh. Ya, saya menganjurkan Bapak Ibu kalau mau pakai chat GPT boleh. Tapi ada aturannya, ada etikanya. Usahakan Bapak Ibu chat GPT itu digunakan hanya untuk membantu Bapak Ibu berdiskusi, membantu Bapak Ibu berpikir bagaimana penyusunannya dengan baik dan benar, bagaimana pola-pola atau mungkin ingin memparafrase. Memparafrase itu maksudnya misalnya ada nih tulisan orang, ya, tulisan orang ini contoh ya Bapak Ibu. Ada nih tulisan orang yang menjelaskan komunikasi adalah, maaf, dia bilang di penelitiannya, media sosial di remaja di Kalimantan itu eh, apa namanya, membuat remaja lebih lebih kreatif misalnya ya. Ini menurut penelitian, misalnya menurut siapa ya di sini mahasiswa yang bisa jadi contoh? Menurut Budi misalnya. Jadi Budi tahun 2024 hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa media sosial di Kalimantan itu meningkatkan kreativitas remaja di Kalimantan ya, di Kalimantan Selatan lah, meningkatkan kreativitas remaja. Bapak Ibu ingin mengcopy itu misalnya. Kalau Bapak Ibu mengcopy itu langsung ke artikelnya, itu sudah pasti terhitung plagiasi. Itu pasti terbaca oleh Turnitin. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa memparafrase. Parafrase itu Bapak Ibu ambil tulisan itu yang awalnya Budi 2024
apa namanya Budi tahun 2024 mengungkapkan bahwa dengan media sosial remaja di Kalimantan Selatan itu lebih kreatif. Bapak Ibu tukar ya, Bapak Ibu tukar struktur kalimatnya. Bapak Ibu tukar penempatan katanya. Contoh. Jadi eh, salah satu cara membuat masyarakat anak remaja jadi salah satu jadi hal yang membuat remaja di Kalimantan Selatan itu kreatif adalah dengan media sosial yang diungkapkan oleh Budi tahun 2024. Beda ya Bapak Ibu ya, ditukar. Nah, itu namanya parafrase. Ini yang akan menjadi tantangan Bapak Ibu dalam menulis artikel ilmiah, apalagi di bagian latar belakang. Itu kalau bisa tolong eh, maksimalkan penulisannya di latar belakang. Ya, oke, saya lanjut saja dulu. Kegiatan belajar 13 mengulas capaian hasil belajar mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, kegiatan belajar 14 mahasiswa memasukkan judul, abstrak, dan kata kunci pada tempat pengumpulan tugas 4. Mahasiswa mengunggah kembali artikel ilmiah yang telah final dan bebas plagiasi pada tempat pengumpulan tugas. Mahasiswa mengunggah lembar pernyataan bebas plagiasi dengan format pada lampiran 2 pada tempat pengumpulan lembar bebas plagiasi. Jadi ingat ya, teman-teman, ini sangat-sangat beresiko ya. Akan ada lembar pernyataan bebas plagiasi. Bayangkan kalau Bapak Ibu sudah mengupload itu, tapi ketika artikelnya dicek, ternyata plagiasinya 50%, bahkan 80%. Ini sangat beresiko Bapak Ibu. Ini akan sangat bermasalah dengan status Bapak Ibu dan teman-teman semua sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka mata kuliah karya ilmiah. Ya, jadi saya berharap, saya sangat menekankan, saya sangat menganjurkan, dan saya sangat menegaskan, ayo kita bersusah payah di masa-masa akhir studi ini. Mari kita sama-sama merayakan susah payah menjadi mahasiswa dengan betul-betul mengerjakan tugas mata kuliah karya ilmiah dengan tangan sendiri, pikiran sendiri, karya sendiri, agar tugas ini betul-betul dan bisa diterima. Seperti itu. Baik ya, ini sampai kegiatan belajar 14. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mengulas kembali kegiatan belajar 7. Ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan belajar? Nggak ada, Pak. Oke, oke. Silakan disimak lagi ya, dibaca kembali lagi panduannya. Nah, saya ingin sedikit ke sini teman-teman. Ke kegiatan belajar 7 ya. Harap disimak baik-baik. Nah, eh, artikel ilmiah ya, Bapak Ibu. Artikel ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang disusun dari proses penelitian, ya, dari proses penelitian. Entah itu penelitiannya studi pustaka, ya, kajian pustaka, atau penelitian di lapangan. Penelitian di lapangan juga terbagi dua. Ada yang menggunakan pendekatan kualitatif, ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, pernah dengar Bapak Ibu, teman-teman, tentang kualitatif dan kuantitatif? Pernah, Pak. Oke. Nah, eh, pertanyaan saya, ini mungkin kita bisa diskusikan bersama. Bagaimana nih proses Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam mengerjakan artikel ilmiah, khususnya aspek pelaksanaan penelitian? Melihat kita ini hanya ada 8 pertemuan, ya, 14 aktivitas belajar dan akan selalu ada tugas. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah melaksanakan penelitian atau bagaimana? Boleh saya coba. Boleh, boleh, silakan.
Kalau penelitian yang di ilmu komunikasi belum pernah, Pak. Hmm, oke. Oke, oke, oke. Jadi ini unik ya, teman-teman, aktivitasnya ya. Karena kan kalau skripsi jelas ya, teman-teman mengumpulkan judul, kemudian ujian proposal, kemudian setelah itu akan dilaksanakan penelitian, biasanya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu Bapak menyusun hasil penelitian, jadilah barulah Bapak kembali menyusun hasilnya, hasil penelitiannya di skripsi. Jadilah skripsi yang utuh. Nah, bagaimana dengan artikel ilmiah ini? Ya, artikel ilmiah itu juga ada hasil penelitian. Ya, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua akan melaksanakan penelitian. Ya, akan melaksanakan penelitian. Jadi, saya menyarankan, ya, saya menyarankan kalau bisa judulnya itu yang tidak memberatkan Bapak Ibu. Ya, proses penelitiannya itu mungkin bisa dilaksanakan di sekitar Bapak Ibu, di kantornya kah, di tetangganya kah, di lingkungan rumahnya kah, di keluarganya kah, ya. Jadi itu bisa dilaksanakan mungkin dalam 2 minggu, ya, 2 minggu itu bisa dilaksanakan. Jadi mungkin minggu pertama itu 3 hari lah penelitian, wawancara ini, wawancara itu, atau misalnya dia kuantitatif, sebar kuesioner ke sekolah mungkin, atau ke keluarganya mungkin. 3 hari saja Bapak Ibu melaksanakan penelitian. Mungkin kalau sudah ada ini prosesnya, sudah ada judul yang kita ACC, sudah ada kerangka yang kita ACC, silakan langsung melakukan penelitian. Ya, kalau ada sudah judul yang sudah kita lakukan, kerangka yang sudah kita sepakati, Bapak Ibu silakan penelitian. Meskipun ada juga beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan artikel ya di kerangkanya, dan saya sudah lihat, oh ternyata sudah ada hasilnya, ya. Saya sudah lihat tugasnya, dan ternyata sudah ada yang punya hasil penelitian. Cuman masih ada catatan ya dalam penyusunannya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang belum pernah penelitian, itu tadi catatan saya. Silakan ambil 3 hari saja. Setelah judul disepakati, metode disepakati, ya kerangka secara umum disepakati, ambil waktu 3 hari saja untuk penelitian, penelitian ringan. Setelah itu, 1 minggu setelahnya Bapak dan Ibu menyusun hasil penelitiannya. Oke? Seperti itu ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga bisa dipahami. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apakah ada yang ingin bertanya setelah penjelasan kegiatan belajar 7 tadi? Jelas ya? Namun, Ya, kenapa? Pak, Ya, ya, boleh. gini. Jadi kan Bapak kan ada menyebutkan bahwa tadi untuk penulisan karya ilmiah ini kan uh, sama lah Kak dengan pembuatan skripsi kan. Iya, betul. Nah, di sini kan saya kan padahal kalau saya pribadi itu sudah awalnya sudah S1, saya sudah sosial. Mm-mm. Nah, kemudian dan saya kan mengambil ini lagi, padahal kemarin itu kan saya kan mengambil S2-nya, tapi karena kebutuhan jumlah mahasiswanya S2-nya di tempat saya itu tidak banyak, jadinya saya mengusahakan kan untuk kembali ke S1-nya. Nah, Hmm. jadinya kalau misalnya saya mengambil referensi dari hasil skripsi saya yang dulu, Boleh, bisa. boleh. Sangat-sangat boleh, Pak. Sangat-sangat boleh. Ya, makanya fokusnya itu di penulisan format artikel ilmiahnya ya, Pak ya. Hmm. Nah, jadi diperhatikan penulisan artikel ilmiahnya, karena itu istilahnya di diperas lah dari skripsinya, nanti Bapak diperas lebih sedikit di artikel ilmiah, karena di artikel ilmiah itu hanya 15 lembar, Pak. Itu boleh. Nah, kemarin kan saya kan mengambilnya kan ya dari kan beberapa kan ada yang komentar juga nih tadi mengenai masalah perangkat tulisan saya. Yang pertama kan di masalah judul tadi kan, kalau saya kan awalnya kan strategi dan efisiensi untuk luas informasi, Mm-mm, artinya mm. seluruh publik maupun sementara. Ini kan beberapa tadi untuk yang efisiensinya kan bisa dihilangkan saja ya Iya, dari strategi aja. betul. Nah, jadinya kemungkinan saya bisa mengambil ke sana nih, karena memang saya awalnya memang uh,
rencana itu memang mengambil strateginya aja. Iya, Nah, Pak. gitu. S1 itu S1 itu sebenarnya ketika dia sudah mendeskripsikan itu sudah cukup. Jadi Bapak misalnya memaparkan saja apa yang menjadi strategi dari tempat Bapak itu seperti apa, itu sudah cukup, itu sudah hasil penelitiannya. Seperti itu. Cuman saran saya supaya lebih unik lagi penelitiannya, Pak, cari ya, cari gitu yang unik gitu dibanding dengan daerah lain misalnya. Misalnya mungkin ternyata di daerah Bapak dia ada pendekatan lokalnya. Lokal seperti apa misalnya pendekatan penyebaran informasinya. Seperti itu. Ya, Ya. rencana saya sih saya mengharapkan di sini kan kita ada inovasi juga dari dinas kita. Kan Ya. kita ada mengikuti luasan informasi. Jadinya kalau biasanya kan di tempat-tempat lain mereka kan cuma melalui website, Ya. YouTube. Nah, kalau kita di sini ada inovasi, kita membentuk lembaga dalam publik itu juga untuk lokal. Nah, Hmm. kita mau mengatakan itu nanti. Nah, itu ya nanti Bapak itu memasukkan itu di hasil penelitian. Seperti itu. Oh, ya. Misalnya di hasil penelitiannya nanti temuannya itu pertama langsung menjawab pertanyaan penelitiannya. Di latar belakang ada kan Pak pertanyaan penelitiannya? Apa Ya, ada. strategi kan? Iya, Nah, iya, iya. itu itu langsung di hasil pembahasan langsung menjawab itu. Langsung itu jawabannya Pak. Nggak usah lagi bertele-tele. Oh, langsung aja Langsung dijawab. jawab. Jadi strategi langsung tulis subjawabnya strategi penyebaran informasi daerah ini. Satu misalnya. Dua, tambahkanlah itu yang tadi teman Bapak. Misalnya di pembentukan ini sebagai sebuah inovasi dari daerah itu. Sudah 2 poin. Nah, kemudian simpulkanlah dan susun daftar pustakanya. Saya rasa itu sudah selesai, Pak. Oke, siap. Wah, Iya. ini Bang aja selesai bareng ini. Iya, makanya kalau bisa Bapak lebih ini, artikel ilmiahnya lebih cepat, bagus, dan lebih awal selesainya, kita coba masukkan, Pak, ke jurnal. Ya, nanti saya kirimkan beberapa jurnal yang cocok untuk membahas itu. Coba Bapak masukkan sampai tahu terbit. Mungkin Bapak akan dapat nilai bagus mungkin ya dari dosennya. Amin. Iya, seperti itu. Tapi tidak wajib ya, tidak wajib untuk publikasi teman-teman, tidak wajib. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain mungkin ingin bertanya juga atau berdiskusi sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya. Pak, Oke, saya silakan. mau tanya. Ya. Sebetulnya saya masih bingung untuk tadi ya, yang kalau nantinya waktu penelitian itu kan, Hmm, hmm. termasuk yang kemarin waktu mau buat judul ini masih nggak tahu gitu. Ya. Judul yang saya pakai itu cocok tidak untuk di komunikasi. Ya. Jadi kemarin itu sempat memang kantor saya itu ada data gitu kan, data tentang mutu budaya. Hmm. Itu pakai survei lah, survei ke Ya. para pegawai. Hmm. Nah itu bisa nggak diangkat Bisa, Pak. atau dipakai? Bisa. Iya, Ada namanya komunikasi, ada namanya komunikasi organisasi. Jadi itu payungnya Pak. Ada namanya komunikasi organisasi. Di dalam komunikasi organisasi itu ada namanya konsep budaya organisasi. Nah, budaya organisasi inilah yang Bapak utamakan. Ya, angketnya itu misalnya, maaf Pak, angketnya itu membahas apa datanya Pak? Dia Menunjukkan bahwa, tentang uh, menunjukkan bahwa apakah kinerja yang dilakukan kantor itu sesuai dengan SOP dalam pembuatan produk. Kemudian apakah pihak dari manajemen atau atasan itu sudah jelas memberikan arahan. itu datanya Pak berbentuk apa? Angka-angka kah? Atau Itu kemarin pakai Google Form ya. oh, Google berarti Form ada pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan-pertanyaannya itu hasilnya Dan apakah maaf ya Pak, maksud saya hasilnya itu apakah persen atau pengisian formnya itu atau oh deskripsi? dia nganu dalam bentuk, jadi ada indikator nilainya. Jadi bentuknya nilai nanti total nilai. Oke. Itu bisa Pak. Berarti pakai Oh, pakai pendekatan kuantitatif deskriptif namanya Pak. Jadi Bapak hanya melihat misalnya tingkat tingkat apa misalnya contoh ya
tingkat eh, komunikasi tingkat komunikasi pimpinan, nama kantornya Bapak, ya seperti itu dalam dalam peningkatan kualitas kinerja pegawai. Nah, bisa tuh. Jadi Bapak hanya ingin melihat tingkatnya saja, ya, bukan pengaruh. Ya, kalau pengaruh itu menurut saya teman-teman kalau kalau jago hitung-hitungan boleh menggunakan penelitian kuantitatif, tapi mungkin ada namanya analisis regresi, ada kausalitas, ya. Tapi kalau misalnya sudah punya basic data kuantitatif tapi lemah di hitung-hitungan, sebaiknya hanya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif namanya. Kuantitatif deskriptif itu tidak perlu minim lah Pak, minim lah rumus-rumusnya begitu. Tapi kalau Bapak jago rumus-rumus boleh, ya. Misalnya mau melihat pengaruh komunikasi pimpinan terhadap kinerja pegawai, nah itu ada rumusnya Pak, ada rumusnya. Tapi kalau hanya mau melihat tingkatnya itu tidak perlu pakai rumus, gitu. Ah, Ya, Bapak coba kirimkan oh iya Pak. judulnya ke saya, ya. Coba kirimkan judulnya ke saya Ah, coba review dan saya kasih masukan. Oke. oh oke. Nanti tugasnya di Makasih Pak. sisa diupload ya. Nanti tugasnya sisa diupload. Tapi sebelum tugasnya diupload, Bapak WA saya dulu judulnya supaya saya bantu cek. Begitu ya? Halo? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Oke, teman-teman, kita break dulu 10 menit sebelum saya masuk ke pembahasan bagaimana menulis dan kita mereview beberapa artikel ilmiah. Ya, kita break dulu 10 menit ya.
Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Izin ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Semoga di sesi akhir sebentar kita bisa foto bersama supaya kita ada laporan gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Ini saya cari dulu ya, contohnya yang tempo hari. Oke, saya share screen. Oke, apakah share screen-nya muncul, Bapak Ibu? Muncul ya, oke. Betul. Oke, ini ada beberapa kumpulan artikel ya. Ini sudah saya kirim di grup ya. Sepertinya saya belum kirim kembali ya kepada peserta yang baru. Nah, ini ada beberapa contoh artikel, teman-teman. Kita akan review bersama. Ini ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan artikel-artikel ilmiah ini? Ya, saya akan mundur sedikit. Ya, saya akan mundur sedikit. Bagaimana caranya mendapatkan artikel ilmiah ini dengan cepat? Saya stop share dulu. Izin Pak, di Iya. sini ajan, saya nggak salah dulu sebentar ya. Oke, boleh, boleh. Silakan. Oke. Jadi teman-teman silakan masuk ke Google ya untuk yang ini, yang ingin apa namanya, ingin mencari artikel karena ini terkait dengan tugasnya ya, yang mendapatkan referensi itu 10 referensi. Jadi ini caranya teman-teman masuk ke Google saja ya, seperti ini. Kemudian buka Google Scholar ya, buka Google Scholar seperti ini. Kemudian pilih ini ya, pilih ini Google Scholar. Nanti akan masuk dan diarahkan ke
Sini, seperti ini ya. Nah, silakan tulis topiknya teman-teman atau mungkin referensi yang ingin teman-teman cari. Misalnya teman-teman mau mencari komunikasi organisasi. Misalnya. Ini topik umumnya ya. Ini topik umumnya komunikasi organisasi. Nah ini. Silakan teman-teman pilih artikelnya yang mana. Ini ada buku ya. Kalau buku ini sepertinya tidak bisa di-download. Yang bisa di-download itu teman-teman yang ada ini ya. Yang ada tulisannya seperti ini. Ini. Kalau ini berarti dia bisa di-download. Ya. Ini kita coba klik. Nah, terus misalnya ini lagi. Peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi tadi ya yang ingin memimpin, yang meneliti soal organisasi. Ini ada artikel bagus ya. Nah, ini kan 2018 ya. Yang tadi yang pertama ini 2021, sekarang 2025. Ketentuannya adalah referensinya itu harus 5 tahun terakhir. Bagaimana mengaturnya Bapak Ibu? Nah, lihat ini sebelah kiri, kita bisa lihat di sini ada pilihan. Nah, di sini bisa diklik saja. Misalnya mau yang lebih terbaru, misalnya hanya tahun 2025. Sudah diklik. Nah, muncullah semua penelitian-penelitian tahun 2025. Nah, sisa sisa teman-teman pilih 5 artikel saja. Misalnya ini satu, ya, satu, dua, tiga. Oh, ini sepertinya buku ya. Ini sepertinya buku. Lebih bagus lagi ya. Teman-teman sudah dapat buku malah. Ini contoh. Ini ada artikel. Ini sepertinya jaringan saya jelek. Bentar ya. Ini dia. Ini sepertinya buku teman-teman. Ya, teman-teman bisa ambil ini untuk referensi lainnya. Kalau misalnya teman-teman membahas komunikasi organisasi, ini kita download saja ya. Oke, karena kebetulan bagus ya, di download ya. Nanti ini ada di dokumen atau di folder downloadnya teman-teman. Jadi itu sudah satu ya, file download sudah satu aman, file buku satu aman. Kemudian ini bisa di close, cari lagi satu, misalnya artikel. Nah ini artikel nih yang sudah mau terbuka. Nah ini. Nah, ini teman-teman kalau sudah diklik dari sini tadi, kalau teman-teman sudah klik dari sini, nanti teman-teman akan masuk ke jurnal. Inilah yang disebut jurnal, teman-teman. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan. Inilah yang disebut jurnal. Dalam jurnal ini menampung banyak artikel. Ya, ini salah satu artikelnya yang berjudul Peran Komunikasi Organisasi dalam Mengubah Toxic Workplace Environment. Kalau teman-teman mau lihat artikel yang lain boleh. Ini masuk ke arsip, ya, arsipnya jurnal ini. Ini rankingnya ya. Ini rankingnya. Dia ranking 4. Sambil menunggu. Nah, ini arsipnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman mau lihat yang tahun berapa. Misalnya ada yang tahun 2024. Tulisan-tulisan yang mau teman-teman lihat tahun 2024 misalnya. Nah, ini dia. Ini ada pengembangan profesional berkelanjutan untuk guru, ada implementasi pengetahuan pendidikan karakter. Ini ada berapa nih? Ada banyak ya. Nah, ini teman-teman bisa download nih semua ya. Nah, jadi salah satu cara untuk mendownload referensi, mencari referensi bisa menggunakan Google Scholar, bisa juga langsung masuk ke jurnalnya. Misalnya teman-teman tahu nih nama jurnal ilmu komunikasi. Nah, silakan masuk ke sini dan cari langsung ke ke dalam jurnalnya beberapa judul-judul yang sudah ada sisa teman-teman download. Contoh lagi ya. Misalnya contoh nih, misalnya ini kan tadi menggunakan Google Scholar. Misalnya langsung ke Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka misalnya. Ini ya, e-komik. Nah, teman-teman langsung cari di sini boleh. Ya, kita lihat. Teman-teman misalnya mau cari di jurnal e-komik boleh. Ini ya. Ini rankingnya untuk jurnal UT itu Sinta
4 ya, ternyata teman-teman. Sinta 4 rankingnya jurnal UT ini Sinta 4 lumayan tinggi. Nah ini. Teman-teman mau cari referensi di sini juga bisa. Ini kita lihat arsip. Misalnya mau lihat terbitan Desember tahun lalu. Nah ini ya. Ini ada satu, dua, Gen Z Digital Communication Pattern and Learning Management System Learning. Berlaku pengguna gawe pada kualitas hafalan santri rumah Quran Hafizatun Konitaat ya. Sepertinya teman-teman akan diarahkan mungkin publikasi ke sini deh ya, sepertinya ya. Makanya teman-teman ayo nulis yang berkualitas ya. Ini lagi ada moderasi lintas agama dalam media sosial YouTube, podcast Close the Door, login. Oke, bagus ya. Ini ya, silakan teman-teman cek ya seperti itu. Kemudian ini tadi cara teman-teman ingin cari ya. Kemudian saya stop share lagi. Nah, kita akan masuk sebenarnya memahami apa itu eh, artikel ilmiah ya. Nah, nah jadi teman-teman karya ilmiah tadi seperti sudah saya jelaskan adalah salah satu karya ya yang berupa tulisan, berupa poster, berupa dokumentasi, foto atau video, desain grafis ya yang disusun, dirumuskan, dibuat melalui sorry saya hilang ya. Dari tadi atau baru saja? Baru ya? Suaranya baru hilang atau sudah dari tadi? Dari tadi Pak. Ini baru muncul. Oh, oke. Ini share screen-nya muncul. Muncul Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman karya ilmiah itu adalah karya ya yang berupa tulisan, poster, desain grafis, dokumentasi seperti foto dan video yang dibuat melalui atau dirumuskan melalui proses penelitian ya. Jadi catatannya adalah ada proses penelitian ya Bapak Ibu. Ada proses penelitian. Ada proses penelitian. Nah, proses penelitian itu terbagi dua ya. Terbagi dua. Ada yang penelitian lapangan dan penelitian kajian pustaka atau literatur review. Literatur review. Nah, penelitian lapangan juga terbagi dua. Ada penelitian kualitatif, kualitatif dan ada kuantitatif. Ya, mungkin tidak asing ya teman-teman dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, oke. Saya akan coba kembali lagi ke Google Scholar karena tadi waktu saya menjelaskan tentang Google Scholar suara saya hilang ya. Jadi Zoom tuh Zoom dari pusat. Ini Oke, saya coba ke Google Scholar lagi ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif langsung praktek bagaimana mencari artikel di Google Scholar, bagaimana melihat penelitian kualitatif, melihat penelitian kuantitatif. Nah, untuk pertama kita ke Google Scholar dulu. Nah, teman-teman di sini jadi tipsnya itu, misalnya teman-teman ingin mencari artikel ya penelitian ya. Misalnya teman-teman ingin mencari artikel penelitian ya, ingin mencari referensi. Silakan masuk ke Google Scholar. Nah, ingat teman-teman, silakan masuk ke Google Scholar. Kemudian pilih ini ya, pilih Google Scholar. Nah, nanti akan masuk ke namanya Google Cendekia atau Google Scholar.
Silakan teman-teman masukkan topiknya. Misalnya topiknya teman-teman adalah komunikasi organisasi. Nah, muncullah beberapa judul yang membahas tentang komunikasi organisasi. Nah, yang bisa di-download Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada seperti ini, PDF-nya sebelah kanan. Ya, bisa diperhatikan ini ya. Ini bisa di-download kalau ada seperti ini. Ya. Contoh misalnya ini ya, saya coba klik kanan, kita buka di sini. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu mengklik judulnya, maka kita akan masuk ke jurnal dari artikel itu. Nah, ini yang saya sebut tadi, inilah yang disebut jurnal. Tempat artikel semua dipublikasi di sini. Nama jurnalnya adalah Majalah Ilmiah Warta Dharma Wangsa. Banyak banget ya, Bapak Ibu, jurnal di Indonesia itu banyak banget. Nah, ketentuan tugas terkait referensi itu harus 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Jadi bisa diatur di sini untuk misalnya Bapak Ibu mencari referensi hanya tahun 2025. Seperti ini. Nah, maka ini yang muncul adalah judul-judul publikasi dari penelitian tahun 2025. Jadi misalnya ini ingin di-download, bisa diklik. Misalnya ini juga ingin di-download, bisa diklik. Seperti ini. Nah, ini jurnalnya. Ini juga jurnalnya, Bapak Ibu. Ini kalau ini nama jurnalnya adalah lalot. Ini nama jurnalnya adalah Jurnal Syntax Admiration, ya. Kalau ini nama jurnalnya, ini nama jurnalnya, Jurnal Syntax Admiration. Kalau ini nama jurnalnya Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik, ya. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Bapak Ibu ke bawah, nah pilih ini, cari tulisan seperti ini, PDF bahasa Indonesia, ya. Klik, kemudian ini juga di sini cari yang ada tulisannya PDF. Nah, kalau misalnya di bawah tidak ada, biasanya ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ini dia. Bisa kelihatan? Ini, ya. Bisa diklik. Ini lagi. Cari yang ada tulisannya PDF. Ada tidak di sini PDF? Nah, ini dia ya. Nah, ini. Oke. Ini dia. Kita sudah masuk ke artikelnya. Silahkan klik tanda panah ini. Atau boleh ini. Ya, di sebelah kanan. Boleh klik yang ini. Boleh klik tanda panah ini. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu. Ini dia pilihannya. Ya, sudah terdownload. Oke. Ini lagi ya. Tadi sudah kita klik. Kalau Bapak Ibu ingin mendownloadnya, ini silahkan ke kanan. Ini pilih download atau pilih tanda panah ini. Ya, ini ya. Silahkan diklik seperti ini. Nah, dua. Sudah dua yang terdownload. Satu lagi dari jurnal ketiga ya. Nah, ini ada lagi pilihannya ya. Ini judulnya tadi. Silahkan dipilih lagi di sini. Klik download. Oke. Ini sudah ada tiga ya terdownload ya. Sudah ada tiga artikel yang terdownload. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya tiga referensi di tahun 2005 tentang topik komunikasi organisasi. Oke? Cara lain, selain misalnya Bapak Ibu ingin mendownload referensi untuk penelitiannya, selain di Google Scholar, bisa langsung ke jurnalnya. Misalnya Bapak Ibu tahu nama jurnal kampus kita, ya, kampus Universitas Terbuka. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka, langsung tulis seperti ini di Google. Ya, langsung tulis seperti ini di Google. Nah, ini dia namanya iComic. Nah, ini dia jurnal Universitas Terbuka Bapak Ibu. Silakan diklik. Ini dia nama jurnalnya. Silakan cari bagian di bawah. Nah, ini dia artikel-artikelnya. Ini banyak ya. Bapak Ibu bisa pilih mau download yang mana. Empowerment Communication in Rural Community Based Drug Abuse Rehabilitation Program in Banyumas. Ada juga Gen Z Digital Communication Patterns in Learning Management System Learning. Misalnya Bapak Ibu ingin mendownload ini yang pertama. Ya, bisa klik. Bagaimana tadi caranya? Cari tulisan PDF ya. Cari tulisan PDF. Silahkan diklik seperti ini. Kemudian di-download. Ini ya.
Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah punya empat referensi. Ya, empat referensi tahun 2024 satu, tahun 2025 ada tiga. Ya, ini nama jurnalnya. Nah, misalnya lebih spesifik lagi, teman-teman. Mau mencari penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Misalnya penelitian Bapak Ibu kualitatif. Komunikasi organisasi kualitatif. Saya tambahkan seperti ini di pencariannya. Komunikasi organisasi kualitatif. Silakan dipilih. Nah ini. Maka penelitian-penelitian yang muncul adalah penelitian komunikasi organisasi dengan pendekatan atau metode kualitatif. Ini kita lihat ya. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari kuantitatif. Tulis saja di sini kuantitatif, lebih spesifik lagi kuantitatif deskriptif. Seperti ini. Ya, buat yang meneliti kuantitatif deskriptif, silakan pilih seperti ini. Nah, maka ini muncullah semua ya penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi Bapak silakan dibaca ya. Silakan dibaca yang mana yang cocok gitu untuk pendekatan penelitian Bapak Ibu semua. Ini ada pengaruh kepemimpinan budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten di mana ini? Ya, kita buka saja. Nah, muncul pertanyaan Bapak Ibu, apa yang membedakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif, Bapak Ibu, itu ini ya, dijelaskan di sini. Penelitian kualitatif itu teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi Bapak Ibu akan mewawancara 5, mungkin 3 sampai 5 orang sampai 10 orang untuk mengumpulkan data penelitian Bapak dan Ibu semua. Jadi ini kalau kualitatif, jadi Bapak Ibu ini mengumpulkan secara wawancara. Ya, akan ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada narasumber. Sedangkan hasil penelitiannya, kemudian hasil penelitiannya itu memaparkan secara deskriptif, Bapak Ibu. Dia paparkan secara deskriptif bahwa implementasi komunikasi organisasi, misalnya di PT AIMS Medica Healthcare, memiliki dampak yang signifikan eh, terhadap kinerja karyawan, ya. Jadi dijelaskan bahwa dampak manfaat dari komunikasi organisasi seperti ini, strateginya seperti ini, strateginya ada satu, dua, tiga, apa itu dipaparkan. Beda dengan penelitian kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif ini contohnya Bapak Ibu, ya semoga bisa dilihat ya. Oh itu tidak muncul. Kita cari contoh yang lain. Ini ya analisis pengaruh komunikasi. Nah, ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, ini teknik pengumpulan datanya. Ini ada kuesioner, Bapak Ibu. Ada kuesioner yang disebar. Biasanya 50 sampai 100 orang. Ya. Teknik analisis datanya meliputi uji instrumen, uji validitas dan reliabilitas, ya. Ini semua menggunakan rumus. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya. Hasil penelitian yang diperoleh berupa variabel angka-angka di mana misalnya komunikasi secara parsial dan simultan itu berpengaruh positif terhadap dan kemampuan kerja yang tidak memoderasi pengaruh koordinasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai. Tadi Bapak yang mengerjakan penelitian kuantitatif yang sudah punya data, ya, silakan dipelajari Bapak, ya, penelitian-penelitian kuantitatif seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Jadi misalnya berpengaruh positif atau misalnya tingkatnya lebih tinggi kalau misalnya menggunakan misalnya di tempat kerja Bapak selalu diadakan pelatihan. Nah, melalui pelatihan tersebut ternyata tingkat kinerja pegawai itu meningkat. Nah, peningkatnya seperti apa? Silakan tunjukkan datanya. Seperti itu ya, Bapak ya. Nah, ini contohnya untuk penelitian kuantitatif, teman-teman. Ya, silakan pokoknya dibaca deh, lihat contoh-contohnya ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke apa namanya? Ke Word ya. Kemudian ini dia contohnya. Nah, ini muncul Word-nya, Bapak Ibu. Word-nya muncul.
Muncul ya. Nah, jadi itu tadi ya perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lanjut. Nah, penelitian selanjutnya ada namanya penelitian kajian pustaka. Nah, ini nih yang bagi teman-teman yang tidak punya waktu untuk ke lapangan misalnya bisa menggunakan penelitian dengan pendekatan kajian pustaka. Nah, penelitian kajian pustaka penelitian yang mengelaborasikan berbagai artikel ilmiah, berbagai artikel ilmiah untuk dikaitkan dengan pemikiran dan perkembangan isu yang ada sekarang. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengumpulkan misalnya Bapak Ibu mengumpulkan 20 artikel ilmiah, ya, mengumpulkan 30 referensi dengan seperti metode tadi, ya. Jadi misalnya di sini, ya, eh, Bapak Ibu mengumpulkan, ya, muncul ya Google Scholar-nya muncul ya Bapak ya, muncul ya. Oke, misalnya Bapak Ibu mau mendownload nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, pokoknya dikumpulkan sampai 20, sampai 30 artikel. Kemudian dari 30 artikel itu dicari apa yang menjadi sinkron, apa yang menjadi relevan. Kemudian dikaitkan, misalnya dikritisi, dikaitkan dengan pemikirannya Bapak Ibu, dikaitkan lagi dengan teori-teori yang ada, ya. Nah, itu bisa juga. Jadi hanya duduk seharian mungkin di rumah, tapi membaca 30 artikel, ya, membaca 40 artikel yang kemudian dibandingkan apa yang menjadi kebaharuan, apa yang kemudian menjadi hal yang belum diteliti misalnya, apa mungkin kekurangannya dari penelitian yang membahas tentang komunikasi organisasi. Nah, itu kalau Bapak temukan itu sudah menjadi hasil dari penelitian. Ya, jadi saya ulangi tadi ada tiga bentuk penelitian. Ya, ada tiga bentuk penelitian. Ada penelitian, maaf, ada dua. Ada penelitian lapangan, yaitu bisa berupa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada penelitian kajian pustaka. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu hanya duduk manis, ya, mendownload 30 referensi, dibaca sampai tuntas, dibandingkan, dan dikaitkan, dan apa namanya, disusunlah hasil pengamatannya. Ya, ada kok contohnya. Kalau misalnya bingung, ada kok contohnya ya. Silakan tulis. Misalnya komunikasi organisasi, kajian pustaka. Langsung tulis seperti ini Bapak Ibu. Kajian pustaka kajian pustaka atau literatur review. Ya, silakan tulis seperti ini. Nah, muncullah ya. Muncullah semua tulisan yang membahas tentang literatur review. Kita coba lihat. Ya, ini kita ke 2024 juga. Ingat ya, Bapak Ibu tetap dibaca kembali ya, karena tidak semua ini, kalau tidak ada tulisan literatur reviewnya, itu belum tentu dia literatur review. Harus ada tulisan literatur review. Ini lagi ada lagi literatur review, ya. Usahakan harus ada tulisannya literatur review. Jadi itu semakin meyakinkan bahwa penelitian itu adalah penelitian kajian pustaka atau literatur review. Nah ini kita lihat bersama ya, penelitiannya bagaimana bentuknya, PDF. Ini juga kita lihat bersama. Saya download dulu supaya saya bisa kirimkan ke grup. Saya download lagi ini. Nah, teman-teman, silakan kita baca secara seksama. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kompensasi terhadap motivasi kinerja guru tidak tetap di lembaga pendidikan dengan menggunakan metode studi pustaka, ya. Kelihatan ya? Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini membahas berbagai literatur yang relevan mengenai peran kompensasi dalam meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Data dikumpulkan dari jurnal nasional yang berfokus pada topik ini dengan kata kunci yang mencakup peran kompensasi, faktor-faktor pengaruh kompensasi, dan kinerja guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi yang memadai berkontribusi signifikan terhadap motivasi kerja guru tidak tetap, yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja mereka.
Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan memperhatikan sistem kompensasi yang tidak tetap tersebut. Ya, ini contohnya ya untuk penelitian studi pustaka. Satu lagi, ya ini lagi satu lagi, ya. Di sini langsung saja. eh ini ini kualitatif ya, teman-teman. Dia bukan studi pustaka. Ini lihat ini ada kualitatif di sini, ya. Jadi bukan ya, ini bukan contoh artikel yang tepat. Kita ganti dulu. Kita perlihatkan satu lagi contoh. Kita hapus komunikasi organisasinya langsung komunikasi komunikasi kajian pustaka. Kita tambahkan sini penelitian. Silakan ditulis sesuai dengan topiknya Bapak Ibu. Ini ya, satu contoh. Analisis penggunaan aplikasi WhatsApp bisnis dalam strategi pemasaran produk Gojek dan temulawak. Kita coba lihat. Ini ada lagi satu, kajian pustaka, interaksi edukatif dalam kegiatan belajar mengajar. Ini ada kajian pustaka. Kita coba buka ya PDF-nya. Nah, kita coba lihat langsung. Nah, metode penelitian yang digunakan, metode penelitian digunakan adalah metode kajian literatur dari beberapa jurnal khusus yang memuat topik terkait. Pencarian literatur, pencarian literatur, jadi ditulis nanti seperti ini ya. Kalau misalnya menggunakan metode ini, ditulis seperti ini. Pencarian literatur menggunakan database Google Scholar dengan menggunakan kata kunci aplikasi terhadap 16.000 artikel. Bayangkan Bapak Ibu. Dia mengkaji 16.000 artikel. Ya banyak banget ya. Dia mengkaji 16.000 artikel. Dan penulis memilih 5 artikel saja yang teratas dari hasil pencarian dan artikel paling relevan dengan topik. Oh, jadi ternyata dari kata kunci tertentu, dia menghasilkan 16.600 artikel, tapi penulis ini hanya memilih berapa? 5 artikel, ya, hanya memilih 5 artikel, kemudian dibandingkan. Dari 5 artikel ini dapat disimpulkan bahwa WhatsApp Business merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan memperluas jangkauan pemasaran perusahaan. Namun, untuk mewujudkan potensi penuh dari WhatsApp Business, penting bagi pengusaha untuk memperhatikan etika komunikasi digital, menyajikan konten yang relevan, dan terus memantau dan mengevaluasi strategi pemasaran mereka. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menyelidiki dampak jangka panjang penggunaan WhatsApp bisnis dalam strategi pemasaran dan penerapan praktik terbaik untuk memaksimalkan manfaatnya. Seperti itu. Ya. Jadi jelas-jelas ya cara menggunakan penelitian kajian pustaka. Oke deh. Baik teman-teman, mungkin itu saja gambaran umum ya tentang webinar kita yang pertama ini. Ingat tugasnya yaitu membuat artikel ya, tugasnya merumuskan judul judul artikelnya, kemudian menyusun kerangkanya. Menyusun kerangkanya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini perhatikan, tolong diperhatikan formatnya, yaitu judul, ya, judul, kemudian pendahuluan. Nggak usah ada pembagian bab-bab ya. Pendahuluan, kemudian eh, kajian pustaka, atau literatur review, kemudian metode penelitian, ya, kemudian hasil dan pembahasan. Ini sebenarnya temuan ya, bisa temuan saja kali ya. Temuan dan pembahasan, kesimpulan, daftar isi. Jadi ini ya, ini susunannya ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa dipahami. Sebenarnya setelah ini ada abstrak ya, tapi ini sebenarnya abstrak bisa disusun terakhir sekali saja karena abstrak ini adalah gabungan penjelasan dari ini semua. Jadi ini susunannya. Jadi diusahakan tolong jangan lagi ada berbentuk skripsi, ya berbentuk bab-bab. Jadi langsung saja format seperti ini. Ya. Kalau bisa 13 sampai 15 lembar saja. Oke, Bapak Ibu semua. Kemudian ini tugasnya merumuskan judul artikelnya, menyusun kerangkanya seperti ini, dan
Ini tugas selanjutnya. Ini tugas bagian lagi dari tugas satu, mencari 10 referensi. Ya, mencari 10 referensi, 5 artikel ilmiah, 5 artikel ilmiah, kurun waktu 5 tahun terakhir, dan 5 sisanya itu berupa buku, website, ya, dokumen pemerintah, dan lainnya. Seperti ini. Oke, ini tugasnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Nanti selebihnya ini alhamdulillah sudah saya rekam. Nanti saya akan upload di YouTube dan teman-teman bisa nonton kembali supaya lebih paham. Dan kalau bisa juga kalau teman-teman mau bertanya boleh. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, ya sebenarnya mungkin waktunya juga sudah lewat ya. Mungkin kita bisa foto. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kamera sebentar saja untuk kita dokumentasi. Suryanti, Dodi, Pak Dodi, kemudian oke, sudah lengkap ya, terima kasih. Saudara Nyanti mungkin bisa mengaktifkan kamera atau mungkin ada kendala. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita foto ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sabar. Satu kali lagi. Saya kirim dulu ya ke grup supaya tidak hilang. Satu lagi lebih semangat ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Mungkin juga apa namanya kita masih semua sama-sama belajar ya. Silahkan dikabari ya kalau misalnya teman-teman ingin berdiskusi. Pokoknya saya siap membalas, merespon meskipun di luar e-learning ya. Silahkan kabari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.